Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang di studio, kemudian pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada, yang insyaallah semuanya kita doakan sehat walafiat. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa di bawah bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang mempererat persatuan dan kesatuan. Mempererat persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan diskusinya, Ustadz. Masih semangat ya, Bu-Ibu? Nuansa iman? Alhamdulillah. Saju di hati, Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan ya, Ustadz ya, terkait dengan pembahasan kita tadi, sepertinya kita berdialog dan berdiskusi juga bersama ibu-ibu kita. Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Dewi Murni dari Masjid Taklim Sumatera Barat, utusan dari Padang Utara. Padang Utara. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana sikap kita ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi dan ketika kita menghubunginya tidak ada respon, padahal kita rindu. Rindunya dalam jangka keluarga ya, Ustaz. Iya. Itu saja, sekian. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya udah memutus silaturahmi ya, Bu ya. Padahal kita rindu gitu. Iya, betul. Apakah ini langkah kita yang harus kita lakukan apa nih, Ustaz? Kadang banyak juga ditemukan demikian ya, Bu. Perselisihan sedikit, silaturahmi putus, kokohnya persatuan kesatuan juga tidak terbangun. Nah, seperti apa langkah yang harus dilakukan? Baik. Jadi memang kita ini kan tidak semua paham, Ibu. Tidak semua paham tentang ajaran atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara silaturahim, Ibu, pertama ini motivasi dari Rasulullah. Man ahabba, siapa saja yang ingin, kata Rasulullah, ayyabsuta, dimudahkan, dicucurkan, dicurahkan dengan lancar gitu, fi rizqihi, di dalam rizkinya, wa yunsa'u fi athari umri, dan ditumbuh kembangkan bekas umurnya, fal yasil rahimah, maka sambung tali silaturahim. Jadi kalau kita orang yang beriman, kemudian paham nilai silaturahim itu apa, bahwa silaturahim itu akan mempermudah rezeki, ya kan? Akan melancarkan rezeki, maka seorang mukmin yang paham tentang itu, dengan sendirinya dia tidak akan memutus silaturahim. Begitu. Kalau dia paham, kemungkinan besar dia tak paham. Sehingga apa? Ketika dia memutus silaturahim itu, berarti dia sudah memutus ruang atau pintu rizki untuk dirinya sendiri. Begitu, Ibu. Langkah kita gimana nih, Ustaz? Langkah kita, nih ada langkah kita. Yang pertama, tetap dikedepankan husnudzon.
berbaik sangka. Tadi seperti ibu kan tadi diceritakan, Ya. saya hubungi nggak diangkat gitu ya, saya WA nggak dibalas. Ini memang solusinya pertama tentu berbaik bisa jadi sedang sibuk ya bu ya, bisa jadi sedang nggak ada paket gitu ya, atau sedang nggak ada jaringan. Itu langkah pertama, tetap dikedepankan husnuzon, berbaik sangka. Sebab dengan adanya berbaik sangka itu, maka hati kita tetap dalam keadaan bersih. Tapi kalau sudah berburuk sangka, maka akan muncul bibit-bibit penyakit. Betul. Banyak nanti penyakitnya itu yang masuk tuh kan. Oh inilah itulah. Itu tahap pertama. Yang kedua ibu, bahwa katakan dalam diri kita bahwa diri kita sendiri tidak ingin memutus silaturahim. Artinya apa? Ketika yang memutus itu dari pihak orang lain, maka status kita tidak berdosa. Ya bu ya. Yang berdosa siapa? Yang memutus. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Mulai dari silaturahim terkecil dulu, ruang lingkup terkecil. Apa itu misalnya? Silaturahim kepada orang tua. Ya bu, orang tua ada silaturahimnya. Kemudian berikutnya kepada mertung. Jadi ada terus silaturahimnya. Pokoknya sampai nanti kepada tetangga jauh kita, sampai kepada sohibi bil jambi, teman dekat kita. Kan ada itu dalam ayat itu, ya kan? Wabil walidaini ihsana, An-Nisa ayat 36. Ya. Pertama, silaturahim kita itu berbuat baik kepada walidain. Kedua orang wabil walidaini ihsana wadhil qurba. Ya, kerabat paling dekat siapa? Kakak kita, adik kita. Yang satu wadhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Wasohibi bil jambi, sahabat yang bagaikan saku baju. Apa maksudnya sahabat yang bagaikan saku baju itu ibu? Tahu saku baju? Nah, ini contoh. Kan ada saku baju. Nampak ibu nih? Nah, tapi ibu enggak tahu isi saku ambo. Bisa jadi mancis, bisa jadi pitih, bisa jadi Apa maksudnya sahabat seperti saku baju itu? Sahabat paling dekat dan bisa menjadi tempat curhat kita. Dan ketika kita curhat, curhatan kita itu tidak disebarkan kepada orang lain. Kalau ada ibu punya kawan dekat, kemudian ibu cerita, ibu curhat kepadanya, kemudian dia ceritakan lagi sama orang lain, itu bukan teman yang sejati, tapi musuh dalam ya bu ya. Baik. Jadi memang hati-hati juga nih cari teman yang paling dekat itu. Jadi tidak mudah ketika kita bercerita, kita curhat. Mampu nggak dia menjaga curhatan kita, kemudian curhatan kita itu diberikan solusinya kepada kita. Begitu kira-kira gitu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berarti memang kita kembalikan ke diri kembali ya Ustaz ya, harus husnuzon dan tetap tidak boleh putus asa untuk menghubungi gitu. Tetap. Sudah terjawab ya Bu? Sudah. Dan terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim kita hari ini, dan tentunya terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan Nuansa Iman. Saya Afrin Nurzakia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.